Oke, dua kabar gacor. Kali ini yang pertama datang dari kerjasama militer antara Indonesia dan Tiongkok, di mana dari pihak Tiongkok muncul nama Alit bos, yaitu Aerospace Long March International Trade Co Ltd yang baru-baru ini bertemu dengan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Tak main-main, fokus penjajakan kerjasamanya pun katanya cukup dalam nih. Mulai dari drone tempur, sistem pertahanan udara sampai teknologi luar angkasa. Nah, artinya dari langit rendah sampai orbit tertinggi semuanya kini dijajaki bos. Bahkan katanya ada perluasan kekuatan di Kalimantan Utara dengan salah satu alutsista yang dijual sama si Alit ini. Nah, lantas apakah itu? Bagaimana rencana kerjasama mantapnya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua baru-baru ini, Uni Eropa secara belak-belakan telah memberi warning alias memperingatkan negara-negara ASEAN agar tak beralih ke minyak Rusia bos. Agar jangan kerjasama dengan Rusia. Nah, lantas mengapa tiba-tiba Uni Eropa memperingatkan ASEAN? Apakah Uni Eropa mulai ketar-ketir dan bagaimana jawaban dari geng-geng ASEAN di lapangan? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi seperti video admin kemarin, kalau kita bicara soal kerjasama militer Indonesia dengan Tiongkok, maka baru-baru ini muncul nama Aerospace Long March International Trade Co Ltd alias Alit bos. Mereka adalah sales internasionalnya raksasa pertahanan Tiongkok, yaitu China Aerospace Science and Technology Corporation. Perusahaan yang juga mengembangkan roket Long March dan teknologi strategis Tiongkok. Jadi singkatnya kalau Tiongkok punya alat tempur canggih, nah Alit ini yang bakal membawa katalognya ke klien dan bilang, kalian mau pesan berapa unit nih bos. Nah, lanjut. Jadi baru-baru ini ternyata kerjasamanya telah dijelaskan secara lebih spesifik nih bos. Admin kutip dari sumber berita mantap indonesiabusinesspost.com. Ini dia sumbernya. Pada 22 April 2026 kemarin, lagi di markas besar TNI Angkatan Udara Jakarta telah terjadi pertemuan mantap antara pemimpin Alit dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara yaitu Marskal Madya TNI Teddy Rizali Hadi. Menurut laporan media Indonesia Business Post, ini bukan sekedar kunjungan biasa bos. Ini adalah pembuka jalan menuju kerjasama strategis jangka panjang. Dan tak main-main, fokus pembahasan yang digenjot antar kedua belah pihak ini pun, yaitu katanya mulai dari drone tempur alias UAV, rudal dan amunisi presisi, sistem pertahanan udara bahkan sampai dengan teknologi luar angkasa. Jadi satu paket nih bos. Dari langit rendah sampai orbit semuanya dibahas dan ini semua saling berhubungan nih. Indonesia sendiri sudah mulai icip-icip teknologi Tiongkok lewat drone CH-4 bos, yang bisa dipasangi rudal presisi dan terbang puluhan jam. Bahkan menurut ASEAN Military Review, Indonesia pun telah mengakuisisi beberapa unit drone CH-4B dengan jangkauan hingga 1080 mil laut alias sekitar 2000 km. Dan sekarang sepertinya penetrasinya bakal masuk lebih dalam. Jadi bukan cuma beli drone, tapi katanya bakal membangun ekosistem tempur lengkap. Dan disinilah menariknya bos. Dikatakan yang Indonesia incar dari kerjasama dengan Tiongkok ini ternyata adalah untuk bisa masuk ke level integrasi sistem modern, yaitu mulai dari drone, pertahanan udara, sampai dengan dukungan satelit. Bahkan disebutkan ada perluasan penempatan di Kalimantan Utara, meningkatkan jangkauan operasional, dan menuju kekuatan yang lebih terintegrasi. Nah loh, bagaimanakah itu? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, jadi kalau kalian lihat di peta, Kalimantan Utara itu bukan lokasi biasa bos. Di situ Indonesia berbatasan langsung dengan tetangga kesayangan kalian, Malaysia. Kemudian dekat dengan jalur strategis dan rawan aktivitas lintas batas. Dari penyelundupan sampai potensi ancaman keamanan. Dan terkait hal ini tak main-main dikatakan, rencananya TNI Angkatan Udara akan membentuk Skadron 53 di Lanut Anang Bursa, Tarakan bos.
dengan target operasional tahun ini, tahun 2026. Bahkan pangkalan ini katanya akan naik status dari tipe B ke tipe A. Artinya kapasitas dan perannya pun bakal jauh lebih besar. Dan bintang utama di sana adalah drone CASC Rainbow CH4. Nah loh. Jadi ya, drone ini jelas bukan drone hobi yang dipakai buat konten TikTok ya. Ini drone tempur serius nih bos. Mampu terbang hingga 30 sampai 40 jam. Jangkauan bisa mencapai ribuan kilometer, bisa membawa rudal atau bom presisi, bahkan bisa dilengkapi dengan perangkat intelijen elektronik. Dan menurut pernyataan resmi, drone ini bisa menjalankan dua peran sekaligus bos, yaitu mata-mata dan algojo sang eksekutor. Jadi istilah kerennya ISR, Intelligence Surveillance and Reconnaissance plus Strike Capability. Dengan kemampuan ini, Indonesia bisa mengawasi wilayah perbatasan luas tanpa harus mengirim pesawat tempur setiap saat bos. Jadi lebih efisien tapi tetap mematikan. Dan arah besarnya pun tak main-main. Disebutkan bahwa kerjasama dengan elit Tiongkok ini pun menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju militer modern berbasis teknologi yang terintegrasi. Jadi maksudnya saling terhubung antara masing-masing teknologi. Jadi bukan lagi sekedar beli alutsista satu persatu, tapi mau membangun sistem yang saling terhubung, yaitu kali ini adalah drone, radar, rudal, hingga satelit. Dah, apakah lewat elit Tiongkok, Indonesia akan lanjut mengintegrasikan satu paket sistem pertahanan udara dan rudal ini dengan satelit dan teknologi dari Tiongkok? Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Pada April 2026, Uni Eropa kini sepertinya mulai ketar-ketir nih bos. Bukan cuma karena konflik, tapi juga karena geopolitik ASEAN yang kini tak malu-malu mulai terlihat kian dekat ke Rusia. Jadi admin kutip dari CNBC Indonesia di Brunei, tepatnya 28 April 2026, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, yaitu Raja Kallas, berdiri di hadapan para menteri ASEAN dengan pesan serius. Jangan beli minyak Rusia, katanya. Itu sama saja ikut membiayai perang sejak invasi Rusia ke Ukraina 2022 lalu. Nah loh, tapi di lapangan ya peringatan itu tampaknya tidak terlalu diindahkan bos. Negara-negara di Asia Tenggara yang selama ini sangat bergantung pada pasokan energi dan pupuk dari Timur Tengah justru malah menjajaki atau bahkan telah menekan kerjasama dengan Raski Rusia. Terkait hal ini, negara kita Indonesia pun ternyata langsung jadi sorotan nih. Pasalnya setelah pertemuan di Moskow antara Pak Prabowo dan Vladimir Putin, muncul rencana impor fantastis 150 juta barel minyak Rusia. Dan sinyalnya jelas, Indonesia main dua kaki bos. Kemudian Filipina, bahkan sekutu dekat Amerika ini pun sudah menerima kiriman minyak Rusia pada Maret 2026 kemarin. Negara Thailand sedang nego pupuk, Vietnam malah gaspol proyek nuklir dengan Rusia, dan Rusia, Pak Putin kini jelas bisa tersenyum lebar bos. Ternyata sanksi-sanksi barat malah bisa berubah jadi peluang ekspansinya ke Asia. Dan lucunya ya, saat Eropa bicara soal moral katanya, Asia Tenggara kini justru bicara soal tagihan listrik bos, alias soal energi. Survei pun bahkan menunjukkan bahwa publik Indonesia justru cukup simpati ke Rusia bos. Sosok Vladimir Putin dianggap kuat dan tegas dalam melawan kapitalisme dan dominasi barat. Jadi ya, sepertinya citra macho dalam dunia geopolitik dari Pak Putin kini laku keras di kawasan bos. Tapi ya, jangan salah, ini bukan berarti Rusia menang total, karena dibanding Tiongkok dan Amerika, kekuatan Moskow tetap terbatas di ASEAN bos. Dan kesimpulannya ya sederhana, di dunia yang kini makin multipolar, negara seperti Indonesia jelas tak mau disuruh-suruh, tak mau didikte-diktein terus bos. Prinsip boleh penting, tapi kalau energi sudah seret, ya gimana ya kan? Emang kita mau mati kehabisan minyak? Yo nggak mau bos.
Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.